Halo anak-anak, selamat pagi. adik semua. Dimanapun Apa kabar? anak-anak kalian berada. Tante lepas dulu ya. Ya, lepas Om juga dulu lepas juga semuanya. ya. Om, Tante lepas semua. Ya. Ya. Hari ini kita bersama-sama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dalam suasana yang tidak seperti yang biasanya. Nggak apa-apa ya anak-anak ya. Kenapa? Karena COVID-19, COVID-19 atau virus corona sedang merebak di mana-mana dan kita perlu saling menjaga satu dengan yang lain, menjaga keluarga kita, menjaga teman-teman kita dengan physical distancing, menjaga jarak satu dengan yang lain, dan bahkan kalau terpaksa tapi kita harus stay at home ya, biarpun bosan tetap harus berusaha untuk betah di rumah. Dan kalau terpaksa harus keluar, jangan lupa pakai masker. Om dan Tante juga semua pakai masker. Sekarang dilepas supaya suara Om dan Tante jelas bisa didengar oleh kalian semua. Tapi Om dan Tante ini juga physical distancing nih, 1 meter lebih ya jaraknya. Oke. Baik anak-anak, kita akan bersama-sama hari ini mengawali peringatan Paskah Sekolah Minggu yang secara khusus akan dilayani kami bersama-sama bertiga. Mudah-mudahan kalian kenal semua dengan wajah-wajah kita ya. Pendeta Trieni Sulistiani, Pendeta Rahmat Basukendro. Pendeta Iswari Setianti. Oke, mari kita mengawali bersama-sama karena pagi ini begitu cerah ya. Kita akan menyanyikan, anak-anak di rumah juga mengikuti ya, ikut menyanyi. 2 kali kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Ayo kita menyanyi bersama-sama. Hari Bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Anak-anak, biarpun semua kita ada di tempat kita masing-masing di rumah, kita akan mengawali dengan meminta berkat Tuhan. Dan karena itu saya undang anak-anak sekalian di rumah juga untuk ikut berdiri. Mari kita berdiri. Ibadah hari ini, ibadah Paskah hari ini kita mulai di dalam pengakuan bersama bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut dengan segala isinya. Turunlah atas anak-anak sekalian berkat dan anugerah dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Dan kita akan bersama-sama karena ini kita memperingati kebangkitan Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Paskah ya Om dan Tante ya. Kita akan nyanyi lagu yang kalian semua pasti sudah kenal ya. Judulnya Tanda Paku. Kita juga akan nyanyikan 2 kali ya. Anak-anak di rumah boleh mengikuti lagunya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima,
agar kita hidup bagi Dia. Berbahagialah yang tak melihat, namun percaya juga. Enggak, satu kali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, agar kita hidup bagi Dia. Berbahagialah yang tak melihat, namun percaya juga. Nah, anak-anak, Om Rahmat nanti akan menyampaikan firman dan sebelumnya tentu akan melayani dengan doa. Saya persilahkan Om Rahmat untuk berdoa dan menyampaikan firman. Ya, adik-adik semuanya, kita berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh terus tetap hidup di dalam kasih sayang Tuhan agar firman-Nya terus mantap di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Engkau telah bangkit, membuat kami juga harus selalu bangkit dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, agar kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik tahu tema Paskah kita hari ini? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Kalau di banner tuh tulisannya apa? Ada Paskah anak, temanya apa Bu Yeni? Enggak kelihatan. Oh, udah kelihatan ya? Baca, Om. Kelihatan Bu Iswari? Tidak kelihatan. Kelihatan tapi tidak terbaca. Tidak terbaca. Jadi temanya Yesus pilihanku. Apa adik-adik? Yesus pilihanku. Nah, kita tentu percaya ya bahwa hanya satu pilihan untuk kita terus mengalami hidup ini dengan baik. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, satu bacaan yang mau kita bersama lihat di sini dari Alkitab, yaitu kisah tentang kebangkitan Tuhan. Om Rahmat akan membacakan ya, ngambil dari Matius 28 ayat 10. Matius pasal 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, adik-adik, hari-hari yang kita jalani dalam masa sekarang ini, tentu adik lebih banyak di rumah ya. Ada yang masih main keluar? Boleh. Nggak boleh ya? Enggak boleh. Nggak tapi boleh. jadi Oh, ingetin. udah boleh ya Bu Nggak Yeni, Bu Is ya? Nggak boleh. Kalau sekolah? Nggak boleh juga. Oh, nggak Stay boleh at home, juga. dari Ini baru rumah. stay at home. Stay Belajar at dari home. rumah. Nah, tapi adik-adik suka nggak lama-lama di rumah? Kalau Bu Is suka lama-lama di rumah? Suka, tapi anak-anak mungkin bosen nggak ya? Nggak boleh bosen loh ya. Wah gitu ya? Kalau Bu Yeni? Waktu awal-awal mungkin ya, zaman saya kecil Ah. dulu kalau liburan, awal-awal seneng, lama-lama bosen Om. Oh, lama-lama bosan. Om juga bosan. Bosan kalau lama-lama di rumah. Tapi kalau sudah ngumpul dengan keluarga, kalau mau istirahat, senang. Rumah itu adalah tempat di mana kita bersama-sama berkumpul dalam cinta kasih. Tapi kalau terus-terusan, siapa yang gak bosan ya? Pasti bosan. Bukan berarti kebosanan itu menjadikan adik-adik terus-terusan di rumah sepanjang hidup. Ya enggak. Tapi kalau masa sekarang ini, ya adik-adik memang diminta untuk sabar di rumah.
mau tidak mau gitu ya Bu Is ya. Iya. Nah sekarang Om mau tanya nih ya, dengan Bu Yeni dengan Bu Is, apa saja kegiatan di rumah supaya adik-adik bandingkan kalau adik-adik di rumah tuh ngapain. Nah sekarang kalau tanya Bu Yeni, ngapain di rumah? Yang pasti harus apa? Ya berdoa, baca firman. Waktunya lebih banyak kan? Kalau waktu sekolah sibuk, pagi-pagi udah harus berangkat. Sekarang ada di rumah, waktunya lebih banyak untuk baca firman, untuk berdoa. Lalu yang saya lakukan, yang Tante lakukan, menjalankan hobi. Apa itu? Hobi Ngurusin itu, hobi. tanaman, nah, masak, ya kan? Nah, tapi selain itu juga nggak melupakan tugas dan tanggung jawab. Tetap kontak-kontak teman-teman, tanya keadaannya bagaimana, kabarnya bagaimana, itu juga penting. Itu yang dilakukan. Lalu juga mendoakan Orang jemaat, lain, mendoakan teman-teman yang sakit, yang dalam pergumulan. Namanya adalah doa syafaat gitu ya. Nah kalau Bu Yeni senang tanaman, adik-adik suka apa? Coba mainan. Main game jangan-jangan Om. Nah siapa tahu Bu Iswari suka mainan. Apa yang dikerjakan Bu Iswari di rumah? Sama dengan Bu Yeni ya, hampir sama. Berdoa, baca firman, tetap baca. Karena kan 3 pendeta ini, Pak Rahmat, Bu Yeni tetap juga harus berkhotbah, harus membaca, harus belajar, ya sama. Ya 3 pendeta ini belajar juga dari rumah, rapat juga loh ya, tapi rapatnya pakai apa? Dari rumah. Rapat dari rumah, ketemu ya di Zoom meeting itu kayak papa mama itu ya, papa mama yang kerja dari rumah. Ya, Tante senang sekali, Ibu senang sekali masak dan ajak anak ya. Dulu anak-anak pun diajak ya, semua diajak, tapi karena sekarang nggak boleh, jadi masaknya sama anak saya aja, Om Rahmat, Pak Rahmat masaknya. Ayo ya, masak. Jadi masaknya bersama-sama. Bikin es krim bersama-sama, bikin kue ya, masak apa saja. Anak-anak senang makan apa coba? Siapa yang suka makan es krim? Ayo siapa? Banyak. Banyak yang senang makan es krim ya. Nah, jadi di rumah banyak toh yang bisa dikerjakan sebanyak. Apalagi kalau mau menghilangkan bosan, ternyata hal-hal yang kreatif yang dapat dikerjakan di rumah tuh banyak. Urus tanaman bersama-sama, masak bersama-sama. Kalau Om Rahmat main peta umpet sama-sama, gitu ya. PS nggak Om? Yang Tante satu lagi tadi Apa? ketinggalan, ngurusin dogi di rumah. Ada Main dogi. sama dogi. Jadi punya hewan peliharaan di rumah yang barangkali adik-adik ketemunya hanya sebentar. Pagi berangkat sekolah, nanti siang atau agak sore baru pulang sekolah, terus ngurusin hewan peliharaan. Mungkin ada doginya, ada kucingnya gitu ya, atau ada burungnya gitu. Nah sekarang lebih sering bertemu dengan mereka. Mereka coba lihat, jangan-jangan senang ngeliat adik-adik, wah diurusi lebih sering, lebih lama gitu ya. Nah, jadi kita membangun membangun hubungan yang lebih baik dengan anggota di rumah, termasuk juga dengan hewan-hewan peliharaan yang adik-adik memang pelihara dengan penuh cinta kasih gitu ya. Nah di Paskah ini kita juga masih di dalam suasana di rumah. Kalau ini Om dan Tante, ibu-ibu pendeta, kita memang ada di gereja, tetapi kan kita tidak banyak di sini. Kita tetap mau membagikan firman kepada adik-adik. Tujuannya supaya adik-adik juga ya tidak bosan pada firman Tuhan, dan juga tetap merayakan Paskah ini dengan sukacita meskipun di rumah. Kalau biasanya Paskah bersama-sama dan teman-teman lainnya, nah ini Paskah bersama dengan saudara-saudara, dengan orang tua, dengan opa-oma, atau dengan siapa saja yang ada di rumah adik-adik. Tetap sukacita ya. Tetap rebus telur. Oh, dihias ya. Kalau ada telur di rumah, dihias ya. Ya, lomba papa mama dan anak-anak. Lomba siapa yang menang, bagus. Coba lomba hias telur gitu ya. Bagus juga, itu kreatif. Jadi bisa bikin suasana yang baru di rumah gitu.
Jadi bukan hanya hias telur di sekolah minggu, di gereja, tapi juga di rumah. Namun adik-adik, hari ini kita mau menerima pesan firman Tuhan yang mengajak kita untuk dapat memahami bahwa oh ya, memang hidup kita tuh hanya satu pilihan yang pasti dan indah, yaitu Tuhan Yesus. Yesus pilihanku. Nah, bagaimana kita dapat memilih Tuhan Yesus selalu? Yaitu ketika adik sendiri selalu melakukan apapun di rumah, nanti juga kalau pergi sekolah, atau kalau suasana dan situasi sekarang ini sudah berlalu, adik-adik bisa bermain, maka satu hal yang tidak boleh lepas, Tuhan Yesus selalu harus ada di hati adik-adik. Dan bagaimana caranya? Teruslah membaca firman Tuhan. Buka Alkitab, baca, kita merenungkan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Nanti kalau mau pergi sekolah juga, adik-adik seperti itu. Nah, sekarang kalau adik di rumah, maka di rumah pun terus adik membaca Alkitab. Ajak orang tua, ajak saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus mengajar pada kita supaya kita tidak berfokus pada satu tempat yang hampa. Kalau dalam bacaan kita hari ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Maria Magdalena dan Maria yang lain berjumpa dengan Tuhan Yesus di mana? Di mana, Bu Yeni? Berjumpa dengan Tuhan Yesus di kubur. Nah, di kubur ya. Tapi kuburnya sudah kosong. Kuburnya sudah kosong. Nah, Maria ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Udah, kamu nggak berfokus lagi pada kubur. Yang harus kamu lakukan, beritahu saudara-saudaramu. Temui aku di mana? Adik-adik, di Galilea. Nah, di depan gereja kita nih ada danau nih. Ya, seindah danau Galilea juga sih, Dek. Lebih indah ya. Lebih indah, tapi memang tidak lebih besar dari danau Galilea gitu ya. Nah, Maria disuruh Tuhan Yesus beritahu kepada saudara-saudara yang lain, murid-murid Tuhan Yesus. Karena yang penting bagi Tuhan Yesus adalah berjumpa dengan murid-muridnya bersama-sama. Tidak usah pergi ke kubur yang sudah kosong. Kalau sehari-hari adik-adik memang mau terus-terusan pergi ke kubur, mau ngapain? Nggak perlu kan? Kalau misalnya suatu waktu mau mengunjungi atau mau istilahnya tuh apa ya Bu ya? Nyekar. Nyekar ya. Nah, nyekar ke Cimbingan. orang yang pernah kita kasihi, yang kita kenal, yang sudah meninggal dunia lalu dimakamkan di TPU, ya sesekali datang untuk membersihkan kubur atau ya sekedar untuk mengingat, wah baik ya, dia misalnya opung atau opa oma yang sudah tiada itu dulu telah memberikan teladan kepada kami. Gak apa-apa, tetapi kita tidak tinggal dan berfokus pada kubur. Kita harus berfokus pada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kubur. Maka Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk berjumpa di Galilea. Karena nanti di Galilea Tuhan Yesus akan menampakkan diri dan memberikan perintah kepada murid-muridnya. Nah, sekarang di gereja juga ada kubur, tetapi tidak ada siapa-siapa. Adik-adik mau lihat gak kubur yang ada di gereja? Lihat yuk. Yuk kita Mau lihat lihat Bu Is? Iya, ayo. Bu Yeni mau lihat? Iya. Yuk kita lihat yuk. Bener nggak sih Tuhan bangkit? Jangan-jangan ada sesuatu di dalam. Siapa itu? Yuk kita lihat. Ayo kita ke sana yuk. Yuk. Yuk kita lihat Bu Is, ayo. Di sana Bu. Guanya sudah terbuka. Tuh. Adik-adik, anak-anak semua, coba ada apa di dalam gua? Kosong bang? Paling ada kain. Kain putih gitu. Gak ada siapa-siapa. Nah, artinya apa adik-adik? Ini kubur kosong ini adalah gambaran
bahwa di gereja juga nggak ada kubur, dan mengingatkan kepada kita pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus supaya murid-muridnya juga tidak usah berfokus pada kubur. Kan Yesus sudah berkata 3 hari setelah kematiannya dia akan bangkit, dan Yesus sudah bangkit. Yesus tidak perlu lama-lama dikubur. Di gereja sudah nggak ada kubur, di rumah juga ada kubur, nggak ada kubur. Kuburan tempat yang lain, tapi tempat yang lain yang kita sebut tempat pemakaman umum atau kuburan, itu siapa yang tinggal? Nggak ada kan? Tukang gali kubur nggak tinggal di sana, dia punya rumah. Nah kalau demikian Tuhan Yesus mengingatkan kepada adik-adik, kepada kita semua untuk tidak mengingat soal kuburan. Yang kita harus ingat kepada dia yang belum dikubur. Siapa itu? Semua orang yang hidup. Nah kalau semua orang hidup yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita, siapa aja Bu Yeni? Teman-teman, papa mama, siapa lagi Bu Is? Tetangga, adik, kakak, kenalan. Nah kita diajak Tuhan Yesus untuk melihat orang-orang yang masih hidup. Bukan berarti kita tidak mengenang mereka sudah meninggal, tetapi jangan kita berfokus pada kematian, berfokus pada kehidupan. Nah banyak hal yang bisa kita lakukan sepanjang hidup ini, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajak murid-murid untuk memberitakan kehidupan karya dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Apa saja selain kita membawa Injil keselamatan dan memberitakan pertobatan? Banyak. Contoh, Bu Yeni, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai bentuk dari kesaksian murid-murid Tuhan Yesus? menyatakan kasih Om. Menyatakan kasih kayak apa itu Bu? Kan mungkin selama ini anak-anak nih punya kenalan tukang bakso, punya kenalan tukang siomay, gitu ya. Ada senang siomay kan? Apalagi suka jual permen gulali apa tuh? Oh yang jualan kan yang sekarang nih sepi itu nih. ya, sepi ya. Sekarang sepi jualannya. Nah mungkin kita juga bisa memberikan perhatian pada mereka. Ya kita kasihan yang mereka juga, kita perlu peduli dengan mereka gitu ya. Nah mungkin cara yang sederhana yang bisa dilakukan untuk mereka, adik-adik bisa diberitahu atau belajar dari orang tua. Nah mungkin dari Bu Is bisa ngasih contoh nih, hal sederhana apa yang bisa dilakukan untuk mereka. Mau adik-adik ya? Gimana Bu? Kita kan harus memberitakan ya kebangkitan Kristus. Caranya bukan begini, halo, Yesus sudah bangkit, bukan. Tapi seperti kata Bu Yani tadi, ya anak-anak ya, menyatakan kasih Tuhan di rumah itu ya Pak Rahmat. Indomie kok banyak, Mama beli berapa kardus? 1, 2, 3. Wah kita bisa makan kenyang, kenyang. Tapi banyak yang belum makan. Ya kita bagi Indominya, itu ada yang kreatif loh anak-anak. Indominya ya kemudian ditempel lalu ditaruh di mana itu Bu Yeni? Di pagar. Dicantelin, terus ada orang yang masih lapar ya, ada tulisan yang membutuhkan boleh ambil. Yang membutuhkan boleh ambil. Kalau kita lewat jangan ambil loh ya, kita sudah punya kan. Itu untuk yang membutuhkan diambil. Itu memberitakan kabar sukacita kebangkitan Tuhan. Macam-macam yang bisa kita lakukan. Nanti tanya papa mama lagi ya, dan kita berpikir lagi apa yang bisa dilakukan. Itu ya. Sederhana kan adik-adik, juga adik-adik sudah lama diajar menabung kan, oleh papa mama, oleh opa oma, oleh opung eyang, bagaimana pentingnya kita menabung. Nah tabungan itu bisa kan adik-adik sisihkan untuk kawan-kawan yang kekurangan, yang nanti kalau ini sudah berlalu uang itu bisa adik kasih, atau nanti dipersembahkan lewat gereja, atau melalui orang tua, papa mama, ini dari tabunganku untuk mereka yang membutuhkan, saya titip ya. Nah, banyak cara ya adik-adik ya. Ada tim tanggap COVID juga kita.
Oh iya, gereja kita punya TTC, tim tanggap COVID-19 GKI Pamulang. Itu menyalurkan juga Ya. bagi-bagi masker untuk opa-oma. Oh, kayak gini ya. Tapi dari kain. Oh, dari kain. Oh, ini yang buat sebenarnya ibu-ibu untuk kayaknya medis. istrinya Om Rahmat ikut bikin deh. Iya. Nanti ada beberapa ibu-ibu yang bikin yang kain. Juga bikinan ini dijahit Nah, juga itu sama ya. kita. Betul. Jadi bagi betul. masker, terus juga bagi bantuan tunai, Ya. uang dalam bentuk uang, juga bagi-bagi itu apa namanya? Sanitizer. Hand sanitizer. Juga gitu. selain masker. Ya. Vitamin juga Om. Vitamin juga. Jadi bisa disalurkan ke tim tanggap COVID juga. Ya, betul. Adik banyak ya, termasuk APD ya. Ya, Alat masuk. perlengkapan diri ya. Ya. Nah, untuk tim medis itu juga Di Lentera ada ya. Nah, itu terjadi oleh karena peran kita semua, termasuk adik-adik. Seberapapun yang bisa kita berikan untuk membantu tim tanggap COVID-19 GKI Pamulang ini, itu sudah usaha yang luar biasa. Karena Tuhan telah memampukan kita untuk berbuat sesuatu kepada banyak orang, terlebih mereka yang bekerja untuk kemanusiaan, yang menolong sesama, termasuk mereka yang sedang mengalami penderitaan. Maka dari itu adik-adik, jangan kita fokus pada kematian, jangan fokus pada kuburan, enggak usah. Fokus pada kebangkitan Tuhan, pada kehidupan kita semua. Karena soal mati itu Tuhan yang menentukan, tetapi selagi kita masih hidup, ada banyak hal yang bisa kita perbuat untuk kehidupan bersama. Untuk menghadirkan kehidupan ya Om. Menghadirkan kehidupan Dan itu. menghadirkan kehidupan berarti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Betul sekali. Itu tanggung jawab Seneng sosial. ya, kita Paskah ya, walaupun kita Paskah di rumah tapi senang ya Om ya. Senang. Karena kita diingatkan Yesus sudah bangkit ya. Kuasanya bekerja sampai hari ini. Jangan terlalu takut ya, jangan terlalu takut ya Om ya untuk jangan karena Kristus bangkit jadi jaminan keselamatan kita. Oke, Ya. kalau gitu adik-adik, kita akhiri firman Tuhan ini, tetapi kita tidak berakhir untuk menyampaikan segala apa yang Tuhan mau dan Tuhan perintahkan untuk kita, itu mengabarkan kabar baik lewat perbuatan cinta kasih kita. Kita tutup firman Tuhan ini dengan nyanyian apa? Yesus bangkit. Ayo Yesus kita senang bangkit. ya. Ya, bangkit Semua berdiri, berdiri. yuk. Ya. Berdiri, tepuk tangan, boleh bersuka cita karena Kristus bangkit ya. Yesus bangkit, menanglah, dari kematian, senanglah. Ulangi ya. Yesus bangkit, menanglah, dari kematian, senanglah. Ya, boleh duduk kembali. Siapa yang senang? Angkat tangan siapa yang senang? Wah, semua senang ya. Kami bertiga juga senang karena Tuhan telah bangkit menebus dosa-dosa kita dan itu menjamin kehidupan kekekalan hidup kita. Mari kita semua berdoa ya, bersyukur. Boleh Doanya duduk. kita boleh duduk ya. Tapi Bu Iswari berdiri aja Berdiri aja ya. ya. Oke. Memimpin doa ini. Ya, semua boleh duduk ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh bangkit bagi kami semua dan seluruh dunia merayakan pada hari ini kebangkitan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, itu adalah tanda bahwa kuasa-Mu bekerja sampai hari ini. Meskipun Tuhan, dunia sedang berduka cita karena saat ini semua merasakan ya Tuhan wabah virus corona atau COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami tetap bersyukur dan bersuka cita. Kami berdoa untuk semua orang di dunia ini, mereka yang sakit Tuhan, tolonglah mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga mereka ya Bapa, hiburkanlah, tolonglah ya Bapa. Kami juga ingin mendoakan untuk Presiden kami Bapak
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden, semua pembantu-pembantunya. Tuhan berikanlah hikmat mereka supaya dapat senantiasa setiap saat ya Tuhan memperhatikan rakyatnya, memberikan kebijakan-kebijakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak seperti kami yang pada Paskah ini mereka sakit, mereka mungkin sedang di rumah sakit, mungkin mereka di rumah terbaring. Tolonglah mereka ya Tuhan, sukacita Paskah tetap menyelimuti mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk kakak adik kami ketika kami bekerja belajar di rumah. Tuhan berkatilah, kami senang karena kami bisa berkumpul bersama keluarga. Kami mendoakan juga untuk kakak-kakak kami yang mengajar sekolah minggu di mana-mana tempat. Tuhan kiranya memberkati mereka. Kami mendoakan untuk pendeta-pendeta kami, untuk semua pengurus-pengurus gereja. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang terpaksa tidak dapat bekerja, mereka yang mencari nafkah, bahkan ada orang tua dari teman-teman mungkin yang tidak dapat bekerja lagi. Tuhan tolonglah mereka, berikan kecukupan sebab Engkau Maha Kaya. Tolonglah kami semua, gereja semua agar dapat memperhatikan mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami senang ya Tuhan mengikuti saat ini Paskah bersama dengan ketiga pendeta kami di tempat ini ya Tuhan, pun di tempat di mana rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sekarang silakan berdiri anak-anak, kita akan menerima berkat dari Tuhan, dari tiga pendeta ya. Berkat dari Tuhan ya. Semua ya Tuhan memberkati kalian melalui hamba-hambanya. Mari kita angkat tangan kita untuk memberkati semua anak-anak dimanapun anak-anak berada. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kebangkitannya, dan Allah Bapa serta penyertaan Roh Kudus menyertaimu anak-anak semua dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Selamat Paskah semua.